Selamat malam pemirsa CNBC Indonesia, terima kasih masih menyaksikan CNBC Indonesia Awards 2024. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk berjalannya acara pada malam hari ini. Iya, Safrina, tentunya hari ini kita masih akan bacakan sejumlah kategori dan juga special awards. Tapi sebelumnya kami turut mengundang kembali Bapak Wahyu Daniel untuk memberikan penghargaan kepada sejumlah kategori yang akan kami berikan. Dan dalam momen spesial kali ini, kita akan berikan kategori Lifetime Achievement. Dan dengan bangga CNBC Indonesia memberikan kategori Lifetime Achievement kepada sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia, di tangannya berhasil menorehkan beberapa pencapaian yang memberikan dampak besar bagi Indonesia. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus 6,3% pada 2007. Nilai PDB Indonesia melonjak hingga 425%. Terbentuknya lembaga LPS dan OJK, hadirnya kredit usaha rakyat, bantuan langsung tunai, konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg, bantuan operasional sekolah, program beasiswa bidik misi dan LPDP, asuransi BPJS, hingga mewujudkan semboyan Million Friends and Zero Enemy. Atas bakti dan kontribusi nyata untuk negeri, CNBC Indonesia menganugerahkan Lifetime Achievement Award kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kami persilakan Bapak Khairul Tanjung juga turut ke atas panggung untuk memberikan penghargaan didampingi oleh CEO CNBC Indonesia Awards, Bapak Wahyu Daniel. Penghargaan yang begitu luar biasa yang kami berikan kepada sosok yang begitu inspiratif, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak SBY. Selamat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, atas Lifetime Achievement yang diberikan oleh CNBC Indonesia. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat Pak, silahkan acceptance speech-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sohibul Bait, Bapak Khairul Tanjung, dan para menteri dan pejabat pemerintahan, para pimpinan dunia usaha, keluarga besar CNBC Indonesia yang hadir pada malam hari ini, para pemirsa CNBC Indonesia di berbagai penjuru tanah air yang saya cintai. Alhamdulillah, malam hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk hadir dalam acara yang mulia ini. Saya suka karena bangsa yang maju, bangsa yang peradabannya maju adalah bangsa yang suka berterima kasih dan memberikan penghargaan. Ini adalah kultur yang baik, nilai-nilai yang baik, dan juga perilaku yang baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairul Tanjung dan CNBC Indonesia atas prakarsa yang baik ini. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang terus maju ke depan menuju masa yang lebih indah. Saya tentu bersyukur, berterima kasih, dan juga mengucapkan penghargaan kepada CNBC yang menganugerahkan penghargaan kepada saya.
Presiden itu lembaga, bekerja dalam sistem, dalam koridor konstitusi. Oleh karena itu, kalau apa yang kami lakukan dulu, saya harus menggunakan kata kami dibandingkan saya, dicatat oleh CNBC Indonesia, oleh rakyat Indonesia yang sifatnya positif, maka penghargaan ini juga saya bagikan, saya dedikasikan kepada semuanya yang mengemban tugas bersama-sama saya selama 10 tahun dulu. Antara lain tentu Bapak Yusuf Kalla, Bapak Budiono, dan pejabat yang lain, Pak Khairul Tanjung, baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional maupun sebagai Menko Perekonomian, dan semua pihak, pejabat pemerintahan, pimpinan lembaga negara, dunia usaha, dan tentunya saudara-saudara kita masyarakat Indonesia. Dalam keterbatasan saya, kekurangan saya, kalau ada yang dapat kita lakukan dulu dan itu membawa kebaikan untuk bangsa dan negara kita, maka dengan tulus ini juga saya dedikasikan kepada semua yang juga mengemban tugas dalam masa yang tidak mudah, yang penuh dengan tantangan, tetapi kita bekerja dan alhamdulillah meskipun banyak yang belum bisa kita capai, ada juga capaian-capaian yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat kepada yang tadi mendapatkan penghargaan. Ini tentu pengakuan tulus dari CNBC dan semoga kinerja dan prestasinya makin meningkat di masa depan. Kumpulan kinerja, kumpulan prestasi orang seorang, lembaga demi lembaga termasuk private sectors, akhirnya nanti mencerminkan prestasi dan kinerja Indonesia, prestasi dan kinerja bangsa dan negara Indonesia. Tadi saya dibisiki oleh Pak Khairul Tanjung karena saya baru datang sebetulnya dari Bandar Soekarno-Hatta, saya langsung ke sini tadi setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Dalam 2,5 hari ini 6 jam Pak Khairul dari Minnesota menuju Chicago, jalan darat, dari Chicago ke Tokyo 14 jam, break sebentar di Tokyo, dari Tokyo ke Singapura 7 jam, Singapura ke Jakarta 1,5 jam. Dan hari ini cuaca sangat buruk, tapi alhamdulillah kami berada di tempat ini berarti selamat dalam perjalanan panjang itu. Tadi Pak Khairul mengatakan tolong bagikan Pak SBY dinamika dan perkembangan dunia saat ini. Ya, kemarin 1 minggu saya berada di California, diundang untuk menghadiri konferensi internasional, bertemu dengan para tokoh di Amerika tentang, ini topiknya cocok dengan agenda Presiden Prabowo, tentang ketahanan pangan, ketahanan energi tanpa meninggalkan sustainability. Saya di sana kemudian saya melanjutkan perjalanan ke Rochester, Minnesota, untuk melakukan medical check-up dan medical treatment. Alhamdulillah semuanya berlangsung dengan baik. Saya ada di sini berarti kesehatan saya alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Kemudian saya juga singgah di Tokyo. Ya, sekarang ada semacam game changer di Suriah yang tidak pernah disangka oleh banyak kalangan di dunia. Ini surprise, kejutan. Hanya dalam waktu 8 hari pemerintahan Presiden Bashar al-Assad tumbang oleh gerakan perlawanan rakyat yang itu pun hanya merupakan aliansi. There is no single leader dalam perlawanan itu. Kemudian sejarah berubah dan implikasinya bukan hanya untuk Suriah, bukan hanya juga untuk Timur Tengah, mungkin akan berpengaruh pada geopolitik,
keamanan dan perdamaian internasional, dan aspek-aspek lain yang pengaruhnya akan bersifat global. Saya ingin menyampaikan kalau ada yang belum aware bahwa dunia sekarang ini memang makin kompleks dan complicated, rumit dan ruwet, begitu. Dalam tatanan perang dingin dulu mudah, blok barat, blok timur. Timur tengah di era tahun 40-an, 60-an, 70-an mudah, Arab lawan Israel. Sekarang tidak seperti itu lagi. Anatominya berubah dengan pesat, sehingga menimbulkan kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan era dulu. Saya ingin memberikan contoh. Setelah Perang Dingin berakhir, terjadi bulan madu antar negara, antar pemimpin dunia. Saya berkesempatan selama 10 tahun berada dalam masa yang indah itu. Kemudian itu changing. Kalau dulu G20 itu economic blocks. Bicara kita ekonomi karena dirancang dan didirikan ada krisis ekonomi global. Duduk bersama. Ada Putin, ada Obama, ada Bush, ada Xi Jinping, ada Hu Jintao. Kita semua bisa berbicara dengan hangat, bercanda satu sama lain. Sekarang no more, never again. Karena ternyata berkembang lagi grouping atau blok-blok baru. Kalau dulu G7 ditambah Rusia G8 itu juga economic blocks. Kalau dulu BRICS yang itu ada China, Rusia, Brazil, India, dan Afrika Selatan juga economic blocks. Now, please be careful. G20 masih fokus pada kerjasama dan kemitraan bidang ekonomi. G7 no longer hanya economic blocks, tapi juga political blocks. BRICS menurut saya, ini pendapat pribadi saya, no longer economic blocks, tapi juga ada nuansa dan muatan politiknya. Oleh karena itu yang tadinya lebih sederhana, sekarang menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu tentu ini meniscayakan kepada para pemimpin dunia termasuk Indonesia. Taulah ini konfigurasi baru, tatanan baru. New world order yang kesekian, the new normal. Oleh karena itu, kalau kita paham dunia kita sekarang ini, meskipun pasti akan ada perubahan-perubahan lagi, kita bisa menentukan sikap dengan baik. Kita bisa punya grand policy, grand strategy yang tepat. Dan semuanya tentu diabdikan untuk kepentingan nasional Indonesia. Dalam kaitan inilah, maka kalau kita melihat sekarang komponen yang menjadi hajat manusia sejagat, itu kembali not only geopolitics atau bacalah politik internasional dan kemudian security, tapi ekonomi turut serta di dalamnya. Dan semuanya ada disruption-nya karena intervensi teknologi. This is our new world. Oleh karena itu, all leaders, all policy makers, all leaders of the private sector must really understand the nature of our globalization, the nature of our international relations sekarang ini. Nah, dengan itu semua, insya Allah, kapanpun Indonesia akan on the right track. Kita akan menjadi big brother di ASEAN, kita member of the G20, kita juga aktif participant of the United Nations dan peran-peran internasional yang lain. Saya punya keyakinan Presiden Prabowo akan menjadi foreign policy presiden, mengerti dunianya sehingga insya Allah kebijakannya juga akan tepat dan membawa kebaikan bagi Indonesia yang kita cintai. Kemudian khusus Suriah. Dunia ini dari abad ke abad selalu muncul yang disebut dengan strongman, dictator, tiran. Mereka yang sangat haus kekuasaan, power hungry.
Dia ingin berkuasa selama-lamanya, memusatkan kekuasaan sebesar-besarnya di tangan mereka dengan machinery, dengan mesin-mesin kekuasaan yang melekat kepada sang penguasa itu. Bisa brutal, bisa sangat sadis, bisa menimbulkan korban jiwa atas rakyatnya sendiri, banyak hal. There are many stories tentang cerita itu. It is the story of absolute power. Selalu ada. Sebaliknya, selalu ada juga dari abad ke abad kekuatan rakyat yang melawan, yang reject, yang ingin diakhiri kekuatan yang sangat seperti itu. Apakah Suriah ini juga pertanda diingatkan kembali say no to absolute power? Karena ada tatanan yang lebih bagus lagi. Sebenarnya kita kenal Arab Spring 2011-2012. Kita masih ingat satu persatu jatuh. Hosni Mubarak dari Mesir, Muammar Gaddafi Libya, Ben Ali Tunisia, Ali dari Yemen. Suriah juga sudah ada dulu. Tetapi selamat pemimpinnya karena disanggah oleh kekuatan lain negara yang lain. Yang menyangga sekarang ini sedang ada persoalan. Sehingga semudah itu jatuh. Tapi my point bukan itu. My point is mengingatkan kita, menyadarkan kita, para pemimpin di seluruh dunia ini, hati-hati dengan kekuasaan. Kekuasaan harus didapatkan secara sah, the origin of power itu penting. Setelah kekuasaan dipegang, the use of power juga menjadi penting. Mengingatkan, apakah ini tanda-tanda ada pendulum baru, atau ini hanya selingan tatanan dunia yang sekarang ini. Oleh karena itu, saya menganjurkan di samping mengurusi pekerjaan kita sendiri, fokus untuk Indonesia, fokus untuk perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, siapkan waktu untuk mengikuti perkembangan dunia. Karena kita sudah menjadi satu, sudah menjadi perkampungan global. Itu saja oleh-oleh saya Pak Khairul Tanjung yang saya bagikan. Yang terakhir, kalau alhamdulillah dulu saya bisa mencapai sejumlah capaian, not all, some, karena kebersamaan. Kita ingin presiden kita, Pak Prabowo, sukses. Kita ingin pemerintahan ini juga delivering apa yang dijanjikan dan dicanangkan. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita bantu presiden kita, agar semuanya berkembang dengan baik, termasuk ekonomi dan dunia usaha. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atas pidato yang telah disampaikan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Luar biasa profound apa yang disampaikan, pesan dan isi dari pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. The configurations of the world and the dynamics of the world is changing. Tapi Bapak SBY yakin bahwa Indonesia dengan penempatan diri yang luar biasa baik akan menjadi negara yang maju dan semakin bermartabat. Dan tentunya tadi kita sudah dengarkan bersama betapa optimisnya tadi yang sudah disampaikan Bapak SBY. Dan kita harapkan bersama optimisme ini juga bisa ditularkan bersama yang sudah hadir di hari ini dalam spesial CNBC Indonesia Awards 2024. Dan berikutnya, Safrina. Kita masih akan memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang akan kami bacakan berikutnya. Masih bersama kami di CNBC Indonesia Awards. Kategori berikutnya adalah Best Banker 2024 by Profitability Growth. Diberikan kepada sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, di bawah nahkoda Heri Gunardi sebagai Direktur Utama, BSI berhasil menorehkan laba bersih 5,1 triliun rupiah di kuartal 3 2024, tumbuh pesat 21,59% dibanding tahun sebelumnya. Prestasi ini menempatkan BSI di deretan bank dengan pencapaian laba tertinggi di Indonesia. Menjadi arsitek transformasi digital di BSI, Heri Gunardi memimpin pengembangan layanan seperti Super Apps, Biometric Face Recognition, dan ekspansi akses layanan digital.
Semua ini untuk mendukung perubahan pola konsumen dan memperluas inklusi keuangan syariah, terutama di kalangan generasi muda. Melalui inisiatif keuangan inklusif dan pembiayaan UMKM, Heri mewujudkan perbankan syariah yang memberdayakan masyarakat dan membawa manfaat langsung kepada umat. Sebagai wujud apresiasi kepada pemimpin visioner yang telah membawa Bank Syariah Indonesia ke puncak prestasi, CNBC Indonesia mempersembahkan penghargaan Best Banker 2024 by Profitability Growth kepada Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Heri Gunardi. Selamat kepada Bapak Heri Gunardi, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kami persilahkan untuk Pak Heri Gunardi untuk menerima penghargaan ini selaku Best Banker 2024 by Profitability and Growth. Kami persilahkan kepada Bapak Wahyu Daniel untuk memberikan penghargaan. Setelah berfoto bersama dilanjutkan dengan speech yang akan disampaikan oleh Bapak Heri. Persilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Tentunya Saiful Bait Bapak Khairul Tanjung, seluruh Bapak-Bapak Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Ibu semua, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentunya rasa syukur ya kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apresiasi ini, penghargaan ini, award ini yang diberikan kepada Bank Syariah Indonesia. Tadi juga kita sudah menerima Best in Class Syariah Wealth Management, dan award ini adalah alhamdulillah award yang keempat. Jadi kami 4 tahun berturut-turut diapresiasi oleh CNBC. Saya lagi terima kasih kepada Pak CT, Pak Wahyu Daniel dan seluruh jajaran CNBC atas dukungannya. Kami merasa banyak sekali dukungan, support yang diberikan kepada kami sehingga BSI bisa tumbuh seperti saat ini. Sebagai pendatang baru, BSI belum berumur 4 tahun. Insya Allah nanti tanggal 1 Februari 2025 akan berusia 4 tahun. Sebagai pendatang baru tentunya dengan playing field yang berbeda adalah Bank Syariah. Kita tahu bahwa lebih dari 30 tahun perbankan syariah di Indonesia tidak terlalu bisa berkembang dengan baik. Jadi bersyukur sekarang BSI bisa menunjukkan bahwa Bank Syariah yang tentunya juga memiliki segmen target market yang besar sekali dengan penduduk muslim di Indonesia hampir sejumlah 236 juta dan preferensi masyarakat Indonesia terhadap keuangan syariah ataupun layanan perbankan syariah lebih dari 40–45%. Jadi ini adalah bagian dari pengabdian kita untuk melayani karena sebagian dari masyarakat juga ingin memiliki relationship produk-produk dan layanan dari Bank Syariah. Bank ini luar biasa sejak berdiri tahun 2021, quarter to quarter pertumbuhannya selalu di atas pertumbuhan market ataupun industri. Jadi dari sisi aset, pembiayaan dan juga dana pihak ketiga selalu tumbuh double digit, lebih tinggi dibandingkan industri secara umum. Begitu juga profitability, tadi kami mendapat penghargaan ini. Dari sisi profitability kami adalah salah satu mungkin bank dengan pertumbuhan profit tertinggi di Indonesia. Itu saja dari kami, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Khairul Tanjung dan seluruh tim CNBC yang telah mendukung BSI. Semoga BSI bisa terus memberikan karya terbaik untuk mendukung ekonomi Indonesia dan juga perbankan Indonesia. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi kami berikan kepada Bapak Heri Gunardi selaku Best Banker 2024 by Profitability and Growth. Dan selanjutnya kategori berikutnya adalah kategori Best CEO in Energy Company diberikan kepada
Di bawah kepemimpinan Arsal Ismail, PT Bukit Asam Tbk telah mencatatkan inovasi luar biasa di industri energi. Sejak menjabat sebagai Direktur Utama pada Desember 2021, PTBA menjadi pelopor dalam hilirisasi batu bara. Salah satu terobosan unggulannya adalah proyek konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet, material strategis dalam ekosistem baterai lithium-ion. Komitmen PTBA terhadap energi baru terbarukan tercermin dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Bandara Soekarno-Hatta dan Jalan Tol Bali-Mandara. Diperkuat digitalisasi melalui aplikasi Corporate Information System and Enterprise Application atau CISEA yang mengintegrasikan berbagai sistem untuk pemantauan tambang secara real-time. Selain inovasi yang berkelanjutan, PTBA juga mencatatkan kinerja keuangan yang mengesankan sepanjang 2024. Atas dedikasi, visi, dan kontribusinya yang luar biasa dalam mendorong inovasi serta keberlanjutan di sektor energi, CNBC Indonesia dengan bangga menganugerahkan penghargaan Best CEO in Energy Company kepada Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arsal Ismail. Selamat kepada Bapak Arsal Ismail. Selaku Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, kami persilakan Pak untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan yang akan diberikan oleh Bapak Wahyu Daniel. Kita berikan momen ini menerima kategori Best CEO in Energy Company, Bapak Arsal Ismail, Direktur Utama Kami PT persilakan Bukit untuk Asam menyampaikan Tbk. speech-nya. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 yang sangat kita banggakan. Kami rindu Pak dengan speak Bapak tadi Pak yang sangat menawan Pak. Jujur itu Pak, rindu sekali Pak. Udah lama kami tidak mendengar dari Bapak. Tadi orang lainnya terima kasih Pak. Pak Irul Tanjung terima kasih, Syamil Bait gitu kan. Pak Menteri, Pak Agus, Pak Ruslan, terima kasih Bapak. Pak Jaksa Agung, terima kasih. Pak Hendy, holding ini bos saya Pak ini ya. Jadi award ini merupakan penghargaan yang sangat bagus buat PTBA dan award ini tentunya saya persembahkan buat teman-teman PTBA dan memang kami sampaikan Pak Presiden terutama PTBA ini memang satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak di bidang batu bara Pak. Jadi kami menyumbang salah satu yang terbesar kepada PLN ini Pak Darmo sehingga kami yang harus merealisasikan DMO-nya itu sampai jauh di atas kawan-kawan yang sekalian itu Pak. Jadi saya mendukung Pak Darmo tadi dalam rangka untuk menerangin energi Indonesia supaya tetap terus terang benderang Pak. Nah kami sekarang ini menjadi anggota atau bagian daripada Men ID. Terima kasih Pak Endi atas supportnya sehingga PTBA ini tetap terus berjalan untuk mendukung salah satu program pemerintah yaitu swasembada energi Pak. Terutama di hilirisasi, alhamdulillah kami sebagai anggota holding dari Men ID nantinya akan mewujudkan untuk ekosistem EV baterai. Nah PTBA salah satunya nanti yang akan memberikan kontribusi di bidang anoda. Dengan demikian paling tidak bisa membantu pemerintah mengurangi impor yang selama ini mengurangi devisa kita. Terima kasih Pak Irul, terima kasih kawan-kawan CNBC, terima kasih atas penghargaannya dan penghargaan ini saya sembahkan buat kawan-kawan PTBA dan mitra PTBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sekali lagi selamat kepada Pak Arsal Ismail, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kategori berikutnya Safrina. Kategori berikutnya di CNBC Indonesia Awards adalah Most Influential Figure in AI Transformation yang dianugerahkan kepada
Dalam era transformasi digital, teknologi kecerdasan buatan atau AI membuka jalan baru bagi dunia, terutama di bidang telekomunikasi. Di Indonesia, transformasi ini dipimpin oleh seorang visioner, Vikram Sinha, Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison. Sebagai perusahaan telekomunikasi dan teknologi, Indosat bertransformasi menjadi AI Native Telco dengan komitmen memberdayakan Indonesia melalui platform-platform inovatif seperti IM3 Platinum, Sahabat AI, dan Merdeka Cloud. Platform yang membuka peluang baru bagi pendidikan, kesehatan, dan bisnis di seluruh Indonesia. Komitmen Vikram Sinha terhadap pengembangan AI diwujudkan melalui inisiatif Digital Intelligence Operation Center dan pelatihan 1 juta talenta digital pada 2027. Berkat strateginya, Indosat mencatat kinerja keuangan luar biasa, menjadikannya salah satu perusahaan telekomunikasi paling berharga di Indonesia. Visi Vikram bagi Indonesia menciptakan ekosistem AI yang inklusif serta memberdayakan masyarakat dari kota besar hingga pelosok desa. Dengan pencapaian ini, CNBC Indonesia menganugerahkan penghargaan Most Influential Figure in AI Transformation kepada Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha. Terima kasih CNBC atas penghargaan yang luar biasa ini. Saya merasa sangat bersyukur dan terhormat menerima penghargaan sebagai figur paling berdampak dalam transformasi AI. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga merupakan refleksi kerja keras dan dedikasi tim hebat di Indosat Ooredoo Hutchison, para mitra, dan semua pihak yang percaya pada kekuatan AI untuk membawa perubahan positif. AI bukan sekedar teknologi, melainkan alat untuk mentransformasi kehidupan bisnis dan komunitas. Di Indosat, kami diberdayakan oleh tujuan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia. Dan penghargaan ini menginspirasi kami untuk terus berkarya lebih baik. Saya ingin menggunakan momen ini untuk mengajak semua orang, para pemimpin, inovator, dan penggerak perubahan, untuk berkolaborasi. Bersama, kita dapat memaksimalkan potensi AI untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua. Untuk tim saya, mitra kami, dan CNBC, terima kasih atas segala dukungan yang memungkinkan semua ini terwujud. Mari kita terus bekerja bersama untuk memberikan dampak yang lebih besar. Terima kasih. Selamat kepada Vikram Sinha, Presiden Director dan CEO of Indosat Ooredoo Hutchison, dan kami juga turut mengundang Bapak Irsad Syahroni selaku Director and Chief Human Resources Officer Indosat Ooredoo Hutchison untuk menerima penghargaan ini. Kami persilakan Bapak Wahyu Daniel untuk memberikan penghargaan. Terima kasih Bapak Irsyad, kami silakan kembali ke tempat. Dan kategori berikutnya adalah kategori Influential Figure in Indonesia Property Development diberikan kepada Di balik kesuksesan Agung Sedayu Group sebagai pengembang properti terkemuka di Indonesia, terdapat sosok visioner dan inspiratif, Sugianto Kusuma atau yang akrab disapa Aguan. Pria kelahiran Palembang ini memulai perjalanan karirnya dari nol sebagai penjaga gudang. Lewat kerja keras dan visi besar, ia membangun Agung Sedayu Group menjadi raksasa properti nasional. Dengan pengaruh besarnya di dunia properti dan komitmennya pada pengembangan ekonomi Indonesia, Sugianto Kusuma kini menjadi bagian dari 10 pengusaha yang berinvestasi di IKN dengan nilai investasi sebesar 40 triliun rupiah. Di bawah kepemimpinannya, Agung Sedayu Group tidak hanya membangun kota, tetapi juga menciptakan masa depan.
Selain sukses di dunia bisnis, Aguan juga aktif dalam kegiatan sosial di berbagai program kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Atas dedikasi, visi, dan kontribusinya pada bidang properti Indonesia, CNBC Indonesia menganugerahkan Influential Figure in Indonesia Property Development kepada Founder and Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma. Selamat kepada Bapak Sugianto Kusuma selaku Chairman and Founder Agung Sedayu Group. Namun dalam kesempatan kali ini akan diwakili oleh Ibu Miranda DWK selaku Advertising and Promotion Director Agung Sedayu Group. Kami persilakan Ibu Miranda untuk mewakili Bapak Sugianto Kusuma. Setelah berfoto bersama, kami persilakan Ibu Miranda untuk menyampaikan speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, terutama saya ucapkan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6. Sungguh sangat kehormatan luar biasa Bapak bisa berbicara di sini di panggung yang sebelumnya dipakai oleh Bapak. Juga kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, kepada Bapak Hairil Tanjung dari CNBC Indonesia yang telah berkenan memberikan penghargaan ini. Pada malam hari ini saya mewakili Bapak Sugianto Kusuma, atau kami biasa menyapa beliau sebagai Pak Aguan, karena beliau sedang berhalangan hadir malam ini, mohon maaf Bapak. Pertama-tama Pak Aguan menitipkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada CNBC Indonesia atas apresiasi yang telah diberikan pada malam hari ini. Beliau juga menitipkan salam dan selamat kepada seluruh penerima award pada hari ini. Bagi beliau, penghargaan ini tidak sekedar apresiasi saja, tapi juga sebagai pengingat, baik bagi beliau maupun bagi semua insan yang bekerja di Agung Sedayu Group agar senantiasa bekerja lebih baik lagi, agar senantiasa berusaha mengeluarkan lagi inovasi-inovasi terbaik di bidang properti. Juga agar terus berkontribusi aktif dalam pembangunan ekosistem ekonomi Indonesia, karena kita semua tentu berharap untuk membawa menjadi Indonesia yang lebih maju lagi. Bagi Pak Aguan, beliau juga selalu menyampaikan bahwa kenapa beliau sangat tekun di dalam bidang properti, karena ini adalah satu bidang yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Real estate itu menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, jadi langsung berdampak. Jadi Bapak, sebagian dari keuntungan yang diperoleh oleh hasil kerja anak usaha Agung Sedayu Group itu dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan melalui CSR, antara lain dari PT PANI atau PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK, juga melalui Yayasan Buddha Seci. Berharap agar bisa terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat, terutama untuk 4 pilar yang terpenting yang saat ini dijalankan adalah untuk bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Terima kasih banyak sekali lagi kepada CNBC Indonesia. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Miranda, kami persilakan untuk kembali ke tempat, dan untuk Bapak Wahyu Daniel terima kasih juga, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kategori berikutnya di CNBC Indonesia Awards 2024 adalah Best Financial Leader 2024 yang akan kami anugerahkan kepada menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri sejak Oktober 2020. Dengan pengalaman lebih dari 2 dekade di bidang perbankan, Darmawan Junaidi membuktikan bahwa kepemimpinan yang solid mampu mendorong pertumbuhan bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. Selama kepemimpinannya, Darmawan juga berhasil membawa Bank Mandiri mencatatkan diri sebagai bank dengan aset konsolidasi terbesar di Indonesia. Kinerja apik perseroan mencatat laba bersih konsolidasi senilai Rp42 triliun per kuartal 3 2024, tumbuh 7,56% secara year on year dibandingkan dengan kuartal 3 tahun lalu. Salah satu pencapaian terbesar dari Darmawan adalah meluncurkan Super App Livin by Mandiri dan Kopra by Mandiri pada Oktober 2021. Inovasi digital ini meningkatkan efisiensi dan memperkuat posisi Mandiri sebagai bank modern yang relevan dengan perkembangan zaman.
atas kontribusinya sebagai pemimpin yang membawa inovasi dan dedikasinya dalam memajukan sektor keuangan Indonesia. CNBC Indonesia menganugerahkan penghargaan Best Financial Leader 2024 kepada Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk, Darmawan Junaidi. Selamat kepada Bapak Darmawan Junaidi selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dengan hormat kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan juga kami turut mengundang Chairman CT Corp, Bapak Hairul Tanjung, untuk memberikan penghargaan Best Financial Leader 2024 yang dianugerahkan kepada Bapak Darmawan Junaidi. Kita berikan tepuk tangan dan apresiasi yang luar biasa. Kami persilahkan untuk menyampaikan speech-nya, Pak. Persilahkan juga Pak CT untuk kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan tentunya sangat kita banggakan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Menko, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Hairul Tanjung, Saibul Bait, Bapak-Bapak Menteri Kabinet Merah Putih, Pak Rosan, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Bapak Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, keluarga besar CNBC Indonesia yang menyelenggarakan acara pada malam hari ini, dan seluruh Bapak Ibu hadirin, dan tentunya seluruh penerima award CNBC pada malam hari ini. Kami bersyukur atas penghargaan yang diberikan dan tentunya apresiasi kami sampaikan kepada Pak Hairul Tanjung dan CNBC Indonesia. Ini bukan hanya sekedar satu kebanggaan buat Bank Mandiri, tapi ini merupakan lebih dari satu kebanggaan karena merupakan tantangan dan juga meneguhkan tekad kami untuk terus memperkuat budaya perusahaan untuk meningkatkan top of mind, memberikan terus kontribusi terbaik dari seluruh insan mandirian untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Karena aspirasi Mandiri untuk terus menjadi perusahaan terbaik di Indonesia juga bisa mendukung banyak perusahaan dalam portfolio Mandiri menjadi national champion. Dan tadi kami juga mendengar Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa dari satu persatu perusahaan bergabung sehingga menjadi satu jumlah yang sangat signifikan untuk perekonomian nasional. Ini juga sejalan, Pak, kami juga melihat ini satu konsep yang sangat relevan. Dan kami melihat bahwa upaya Mandiri melakukan transformasi yang sudah masuk di tahun kelima, kita melihat saat ini transformasi yang kami lakukan tidak hanya memperkuat core kompetensi Bank Mandiri sebagai wholesale bank, tapi juga menjawab tantangan untuk tidak tertinggal dengan perkembangan digitalisasi. Walaupun kami juga baru memulai transformasi digital ini di Oktober 2021, tapi kita alhamdulillah berhasil membangun satu platform yang bisa mensejajarkan bahkan unggul di layanan perbankan di Indonesia. Bahkan untuk layanan digital kita sudah dapat diakses oleh diaspora Indonesia di seluruh dunia, sudah di 120 negara, sudah sangat membantu untuk para diaspora Indonesia melakukan transaksi keuangan dengan sangat efisien, termasuk juga kita sudah bisa mendukung para pekerja migran Indonesia yang sudah ingin memulai merintis usaha
sehingga kita berharap pada saatnya nanti mereka kembali ke Indonesia bisa mandiri secara ekonomi. Untuk platform secara korporasi, tadi juga kami berterima kasih mendapatkan penghargaan untuk Kopra by Mandiri. Saat ini mungkin kita sudah memiliki aspirasi tidak hanya mensejajarkan dengan, kalau Bapak dan Ibu aware, dengan yang dimiliki oleh Bank Global, yang dimiliki JP Morgan dengan JP Morgan Access dan Citi Direct. Kita sudah aim untuk lebih dari yang dimiliki oleh Bank Global. Dan tentunya pengembangan ini tidak akan terus berhenti. Kembali lagi, penghargaan ini tentunya buah dari transformasi dan terus memperkuat komitmen kami untuk melanjutkan peningkatan budaya perusahaan untuk menciptakan top of mind, terus berkontribusi untuk ekonomi nasional sehingga kita dapat terus sejalan dengan program pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan menciptakan kemakmuran yang lebih tinggi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada Pak Hairil Tanjung dan CNBC Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi kepada Bapak Darmawan Junaidi, Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kategori berikutnya adalah Excellence in CEO Leadership, dianugerahkan kepada Karirnya di dunia perbankan dimulai sejak 2011 hingga akhirnya menjabat sebagai Direktur Utama Bank BRI pada September 2019. Selama 5 tahun kepemimpinannya, Bank BRI mampu menghadapi berbagai badai seperti krisis pandemi COVID-19, gejolak geopolitik, perlambatan ekonomi global, sampai era suku bunga tinggi. Sunarso berhasil membawa Bank BRI mencatat pertumbuhan aset dan laba tertinggi di industri perbankan nasional. Hingga September 2024, total aset Bank BRI mencapai 1.961,92 triliun, tumbuh 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan laba bersih mencapai 40,36 triliun rupiah. Dengan visi memprioritaskan 3 pilar utama, meningkatkan profitabilitas, memberikan dampak sosial melalui keberlanjutan dan pemberdayaan komunitas, serta menjaga hubungan baik dengan pemerintah melalui kepatuhan regulasi. Tak hanya menciptakan pertumbuhan keuangan bagi Bank BRI, tetapi juga nilai sosial yang berdampak luas bagi masyarakat Indonesia. Sebagai apresiasi atas pencapaian transformasi berkelanjutan yang membawa BRI mencatatkan kinerja gemilang, CNBC Indonesia menganugerahkan Excellence in CEO Leadership kepada Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Sunarso. Selamat kepada Bapak Sunarso selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dalam kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bapak Arga M. Nugraha selaku Direktur Digital dan Teknologi Informasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kami silakan Bapak Wahyu Daniel untuk memberikan penghargaan. Sekali lagi selamat, kami usahakan untuk kembali ke tempat. Kategori berikutnya masih di CNBC Indonesia Award 2024 adalah Best CEO Holding Company of the Year. Kami anugerahkan kepada Dalam 3 tahun terakhir, MindID di bawah kepemimpinan Hendy Priyo Santoso mencatat sejarah emas transformasi besar di sektor pertambangan. Komitmennya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan dalam negeri membawa MindID menjadi pelopor di industri pertambangan global. MindID berhasil membangun integrasi antara 5 perusahaan anggota, mencatat total aset mencapai 259,18 triliun rupiah pada 2023 dengan laba bersih 27,52 triliun rupiah. Pencapaian ini tak lepas dari visi strategis Hendy dalam mendorong hilirisasi
termasuk pembangunan smelter terbesar dunia dan pengembangan proyek hilir bauksit, alumina, hingga teknologi artificial graphite untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. Peningkatan kapasitas produksi dan investasi besar berdampak langsung pada ekonomi nasional. Proyek smelter dan hilirisasi nikel berhasil memperkuat posisi Indonesia di peta global. Dengan dedikasi pada prinsip ESG, Hendy Priyosantoso menjadikan Mind ID organisasi yang berkontribusi pada kemajuan bangsa. Sebagai wujud apresiasi dan kinerja yang telah diraih, CNBC Indonesia dengan bangga menganugerahkan Best CEO Holding Company of the Year kepada Direktur Utama Mind ID, Hendy Priyosantoso. Selamat kepada Bapak Hendy Priyosantoso, Direktur Utama Mind ID. Bapak Hendy, kami persilakan. Kami turut mengundang Bapak Hairil Tanjung untuk memberikan penghargaan langsung kepada Bapak Hendy Priyosantoso selaku Direktur Utama Mind ID. Sekali lagi selamat, selanjutnya kita akan dengarkan bersama speech yang akan disampaikan Bapak Hendy. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Bapak Rosan Roslani, Menteri Investasi dan BKPM, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, Bapak Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, para pemenang award CNBC, pertama-tama kami ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih. Syukur alhamdulillah kami bisa mendapatkan penghargaan pada malam hari ini. Tentunya tidak lepas daripada dukungan dan kerjasama yang baik. Saya melihat mitra-mitra sinergi kami, ada Pak Darmawan Junaidi yang melalui Mandiri selalu mensupport kegiatan pengembangan usaha kami. Pak Darmawan Prasojo juga sudah bermitra menyediakan energi listrik yang kita butuhkan. Pak Dadan juga melalui Kementerian SDM selalu mendukung dengan peraturan dan tata niaga yang selalu membina kami. Saya ingin sampaikan bahwasannya pencapaian Mind ID tidak lepas dari dukungan yang sangat baik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karena atas upaya Kejaksaan Agung, ada penertiban hukum yang berjalan di salah satu sektor yang kami tekuni, yaitu timah. Jadi seperti sudah ada transformasi dari zaman jahiliyah, kegelapan menuju ke zaman yang lebih terang, dan kami sekali lagi terima kasih. Juga di nikel juga sudah ada upaya penertiban hukum, jadi kami ucapkan terima kasih pada Jam Datun, Jam Intel, semua yang disupport oleh Pak Jaksa Agung. Nah, tentunya sebagai perusahaan negara yang diberikan amanah untuk mengembangkan sumber daya alam, kami sadar bahwa potensi sumber daya alam bagi pengembangan ekonomi negara Republik Indonesia ke depan sangat besar. Kami sudah alhamdulillah berhasil melakukan integrasi hulu hilir. Dari tadinya kita mengekspor bahan mentah seperti boksit,
kemudian biji nikel, dan konsentrat tembaga. Pada hari ini alhamdulillah semua amanah pengembangan hilirisasi sudah kami lakukan. Artinya sudah ada multiplier yang terjadi dalam tempo 3 tahun terakhir ini. Ini juga bisa dilihat daripada indikator kinerja kami yang di 2021 bottom line-nya hanya 14 triliun. Pada hari ini dapat kami laporkan, syukur alhamdulillah, angkanya sudah menembus 35 triliun. Jadi ini tentunya adalah bukti manfaat yang kita lakukan daripada hilirisasi. Nah, saya ingin tetap menghimbau dukungan dari Bapak-Bapak sekalian, Pak Agus dari Menteri Perindustrian, Pak Rosan. Kami alhamdulillah sudah berhasil mengantar dari bahan mentah menjadi bahan baku untuk industri. Tentunya akan lebih bermanfaat dan menambah nilai bagi negara kita. Ini akan diikuti juga oleh gerakan membangun industri manufaktur, di mana pemanfaatan bahan baku industri yang sudah kita lakukan, seperti katoda tembaga, seperti juga tin powder, chemical, kemudian juga sudah memasuki era membangun battery chemical, Bapak dan Ibu sekalian, untuk bahan baku, untuk EV battery. Ini dapat disambut baik dengan adanya industri manufaktur yang bisa tumbuh di dalam negeri dan memanfaatkan bahan baku yang sudah kami sediakan. Sehingga kita tidak perlu lagi mengekspor dan kita kehilangan penciptaan nilai di dalam negeri. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas segala dukungan yang diberikan oleh Bapak-Bapak dari Kabinet Merah Putih Republik Indonesia. Saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Khairul Tanjung. Beliau adalah true leader dari sisi pimpinan usaha yang membidangi holding company, karena CT Corp adalah leader di dunia usaha yang berbentuk holding. Jadi tentunya penghargaan sebagai holding juga atas inspirasi dari beliau. Terima kasih untuk Pak Wahyu Daniel dan segenap jajaran daripada CNBC Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Pak Hendy atas penghargaan yang telah diterima. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan kami telah tiba di puncak acara malam penghargaan CNBC Indonesia Awards 2024, yaitu Special Awards yang akan disampaikan oleh rekan kami, pemimpin redaksi CNBC Indonesia, Bapak Wahyu Daniel, dan rekan kami Syarifah Rahman. Pak Khairul Tanjung mohon tak berada di panggung untuk memberikan penghargaan. Kami silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Safrina Nasution dan juga Andi Syalini. Pamungkas nih, Pamungkas. Pamungkas yang Special terakhir Pamungkas. ya. Dan tentunya kita berikan apresiasi terlebih dahulu untuk CNBC Indonesia Awards 2024 agar lebih bersemangat malam hari ini. Siapa Peh yang terakhir Peh? Baik, yang Special Awards malam hari ini yang terakhir kita akan langsung bacakan untuk kategori Breakthrough Leader in Transforming Policy. Siapa itu? Baik, kami anugerahkan kepada Memulai karirnya sebagai perwira TNI Angkatan Darat, Agus Harimurti Yudhoyono memutuskan untuk terjun ke kancah politik dan dipercaya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN pada 2024. Selama masa baktinya, beliau berhasil membangun rumah susun Cinta Damai di Johar Baru, Jakarta Pusat yang membawa harapan baru bagi masyarakat kawasan kumuh.
Kini, beliau dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Kabinet Merah Putih dengan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia. Atas dedikasinya melalui aksi nyata dalam mempercepat pembangunan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, CNBC Indonesia menganugerahkan Breakthrough Leader in Transforming Policy kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Baik, kami mengucapkan selamat kepada Dr. Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan kami mohon Selamat Mas Agus, Mas Menteri. dengan hormat sekali lagi kepada Bapak Hairul Tanjung. Terima kasih sudah berkenan untuk memberikan penghargaan Special Awards CNBC Indonesia Awards 2024 untuk kategori Breakthrough Leader in Transforming Policy. Kami mohon untuk dapat memberikan speech-nya, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hairul Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Hairul Tanjung, seorang tokoh yang tidak pernah absen untuk menghadirkan energi positif dan inspirasi untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan berikan tepuk tangan untuk Bapak Hairul Tanjung. Yang saya cintai dan banggakan, para sahabat Kabinet Merah Putih, ada Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Industri, Bapak Rosan Roslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Bapak Burhanuddin, Jaksa Agung, dan para pemimpin dunia usaha, para pemimpin BUMN, top business leaders, private sectors yang juga malam hari ini mendapatkan penghargaan, dan tentunya kepada segenap pimpinan dan jajaran CNBC Indonesia. Saya tentu bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang begitu penuh dengan kehormatan bagi saya, dan tentunya ini saya dedikasikan kepada semua jajaran yang telah bekerja bersama-sama untuk mewujudkan progres dalam menyusun kebijakan-kebijakan publik. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, selama kurang lebih 8 bulan saya mendapatkan amanah dan kepercayaan dari Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tentu dalam waktu yang relatif singkat, saya berupaya bersama dengan seluruh jajaran kementerian untuk bisa menghadirkan berbagai kebijakan yang memberikan akses dan kemudahan yang lebih baik kepada seluruh warga negara dalam hal pertanahan dan juga tata ruang. Dan kini, alhamdulillah saya mendapatkan amanah baru dari Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, di mana Kementerian ATR BPN juga berada dalam wilayah koordinasi Kemenko Infrastruktur. Ada 4 yang lain, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan yang terakhir Kementerian Perhubungan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa public policy itu banyak opsinya, banyak pilihannya. Tetapi yang jelas, saya rasa kita yang ada di ruangan ini selalu memilih untuk menghadirkan yang terbaik untuk negara dan juga untuk rakyat. Ketika kita ingin menyukseskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan sering ditetapkan oleh Bapak Presiden kita mencapai 8%, tentunya kita juga bekerja keras agar pertumbuhan yang tinggi nanti
itu bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat kita. Jadi memang tidak mudah, kalau mudah bukan policy, bukan public policy, bukan kebijakan publik, selalu ada trade-off-nya dan tentunya mari kita sama-sama membangun berbagai kebijakan yang penuh dengan terobosan, penuh dengan inovasi, tapi juga selalu menghadirkan keseimbangan antara menciptakan pertumbuhan yang tinggi termasuk membuka lapangan pekerjaan, yang kedua tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan, tetapi tentu yang terakhir yang tidak boleh kita lupakan adalah menjaga kelestarian alam. Kemenko Infrastruktur hadir untuk bisa membantu pemerintah dalam menyukseskan berbagai program dan kebijakan pembangunan fisik ke depan. Pembangunan infrastruktur tentu tidak bisa terpisah-pisah dan ini merupakan keberlanjutan. Di masa pemerintahan Bapak SBY beserta kabinetnya termasuk Bapak CT di dalamnya dikembangkan MP3I, Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Banyak hal yang telah dicapai, terbukti tadi pertumbuhan meningkat dan tentunya banyak progres lain yang bisa dirasakan. Di masa Presiden Jokowi juga dilanjutkan dengan pengembangan berbagai proyek strategis nasional, PSN, termasuk kawasan-kawasan ekonomi khusus. Dan tentunya kini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau telah menetapkan beberapa agenda prioritas termasuk swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, digitalisasi, dan yang tidak kalah penting dan selalu dikedepankan adalah bagaimana pembangunan itu berdampak langsung pada kualitas hidup manusia, pembangunan sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan, dan juga peningkatan kesejahteraan. Saya rasa selalu ada sentuhan infrastruktur di situ. Oleh karena itu sekali lagi saya bermohon dukungan dan juga kerjasama, sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Mudah-mudahan kita bisa mengawal pembangunan ke depan. 20 tahun terakhir berjalan dengan baik, banyak progresnya, tetapi 20 tahun berikutnya menuju 2045 kita berharap infrastruktur benar-benar menyentuh hajat hidup orang banyak, di mana konektivitas itu menjadi backbone dari pertumbuhan ekonomi dari Aceh hingga Papua, baik darat, laut, udara maupun aspek-aspek lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak CT, kepada CNBC Indonesia atas penghargaan ini, sebuah kehormatan bagi saya, dan selamat kepada semua, semoga sukses dalam menjalankan tugas di tempat dan institusi Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada luar biasa Mas AHY yang sudah memberikan pidato. Gimana, baik. Dan Udah. tadi merupakan awards pamungkas ya untuk CNBC Indonesia Awards 2024. Dan tentunya kita harapkan berbagai korporasi, individu, dan juga pemangku kebijakan yang menerima awards malam hari ini dan mungkin belum berkesempatan menerima awards ke depannya bisa terus menjadi inspirasi, menjadi motivasi ya tentunya. Karena sekali lagi memang tadi sudah ditunjukkan komitmen-komitmen untuk ke depannya seperti apa langkah-langkah yang akan diambil untuk terus bisa memberikan gebrakan ya. Dan kita berharap award-award yang sudah diberikan ini menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik untuk menatap 2025 yang lebih optimis. Betul, dan demikian kita sudah tiba di penghujung acara malam hari ini. Terima kasih. Saya Syarifah Rahma. Saya Wahyu Daniel sebagai pemimpin redaksi CNBC Indonesia mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa di CNBC Indonesia Awards tahun depan. CNBC Indonesia Beyond Business. Terima kasih.